Salam guru penggerak. Salam sejahtera buat kita semua. Halo para guru hebat. Salam bahagia dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rijal Silalahi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Sekolah Sema Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Pada tayangan video ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita semua pasti sudah kenal siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa yang berjasa di bidang pendidikan. Saking berjasanya, beliau pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi ketika dalam masa penjajahan Belanda. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama, yakni cara mewujudkan hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Bapak Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur.
Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah buatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentulah sangat berbeda dengan para murid yang di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bertentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan pendidikan berpihak pada murid, yaitu 1. Masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik untuk mengikuti program yang telah disediakan sekolah. 2. Kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada peserta didik. 3. Guru masih berorientasi pada nilai angka. 4. Waktu di sekolah yang terbatas, di mana waktu siswa lebih banyak di rumah. Untuk solusi di atas, ada beberapa solusi yang harus kita pahami. Misalnya, yang pertama, menggunakan metode atau model pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik nyaman dan senang belajar di kelas. Yang kedua, guru harus lebih sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada peserta didik. Ketiga, disarankan guru juga jangan terlalu bosan untuk memberikan contoh-contoh yang baik untuk peserta didik. Dan yang keempat, guru sesering mungkin melakukan kolaborasi bersama, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali peserta didik untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Demikianlah hasil pemaparan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Untuk akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan salam guru penggerak.